dengan saya Budiana. Kali ini saya akan membahas materi tentang judul. Kelihatannya mudah ya, tapi bagaimana cara penulisan judul yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bagaimana penerapannya ketika Anda menulis judul untuk karya populer ataupun karya ilmiah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang judul. Video kali ini saya akan membahas tentang judul. Presentasi ini saya beri judul seberapa penting sebuah judul menggunakan tanda tanya. Judul terlihat satu kata yang menyimpan banyak makna. Apalah arti tulisan atau karangan tanpa adanya judul? Judul akan muncul pada awal karangan. Letaknya ada di awal karangan atau wacana. Judul dapat di awal penulisan atau di akhir tulisan, tergantung kenyamanan dari penulisnya. Video kali ini ada judulnya, seberapa penting sebuah judul. Frasa tersebut mengandung banyak makna, terlebih penambahan tanda baca yang relatif banyak. Loh, bukannya judul itu biasanya tidak menggunakan tanda baca, titik pun tidak ada. Lalu, kenapa banyak sekali tanda baca? Saya akan menjelaskan secara urut. Mohon disimak baik-baik video berikut ini. Pertama, saya akan mengulas tentang pengertian dari judul. Secara etimologi, judul berasal dari bahasa Arab, tabel dalam buku Raja. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5 Daring, judul adalah kepala karangan atau cerita atau drama dan lain-lain atau disebut tajuk. Selain itu, judul berarti nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau makna dari buku atau bab tersebut. Setiap orang punya cara sendiri dalam penulisan judul. Ada orang yang nyaman, terbiasa, atau memang biasanya memberikan di awal karangan dan ada yang di akhir karangan. Pada bagian ini tidak ada aturannya, fleksibel. Namun letak penulisannya harus tetap di awal karangan. Cara penulisan judul terlihat mudah, namun banyak aturan. Pertama, judul tidak menggunakan tanda baca titik, karena judul bukan kalimat melainkan frasa. Kedua, awal huruf pada setiap kata dalam setiap judul menggunakan huruf kapital. Penulisan tersebut berlaku untuk semua jenis kata, kecuali konjungsi, preposisi, interjeksi. Penulisan konjungsi, preposisi, dan interjeksi dalam judul menggunakan huruf kecil. Saya akan membahas tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat dan sebagainya dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Nama lain dari konjungsi yaitu kata sambung atau kata hubung. Menurut Wikipedia, konjungsi tidak dihubungkan dengan objek. Konjungsi tidak menerangkan kata. Konjungsi hanya menghubungkan kata-kata atau kalimat-kalimat dan sebagainya. Konjungsi terbagi menjadi dua, ada konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Perbedaan terletak pada bentuk tulisan. Konjungsi koordinatif menyambung kalimat setara, sedangkan subkoordinatif menyambung kalimat tidak setara yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, untuk, saat itu, kemudian, namun. Berikutnya preposisi. Menurut Wikipedia, preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronominal. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Nama lain adalah kata depan. Kata depan berasal dari bahasa Latin prae, sebelum, dan ponere, menempatkan atau tempat. Penggolongan preposisi tergantung dari rujukan yang digunakan. Berikut salah satu cara penggolongan yang dapat digunakan. 1. Preposisi menandai tempat, di, ke, dari. 2. Preposisi menandai waktu, hingga, hampir. Preposisi menandai sebab, demi, atas. 4. Preposisi menandai arah, asal, dari. 5. Preposisi menandai arah tujuan, ke, kepada, akan, terhadap. Preposisi menandai pelaku, oleh. Preposisi menandai alat, dengan, berkata. 8. Preposisi yang menandai perbandingan daripada. 9. Preposisi yang menandai hal atau masalah, tentang, mengenai. Preposisi yang menandai akibat, hingga, sampai. Preposisi yang menandai maksud dan tujuan, untuk, buat, guna, bagi.
Nah, setelah mengetahui penggunaan dan penulisan preposisi, Anda pasti ingat pernah menulis salah dalam penulisannya, bukan? Preposisi adalah kata depan. Diingat, preposisi adalah kata depan. Penulisannya dipisah dari kata setelahnya. Ciri utamanya yang menunjukkan tempat berarti penulisannya terpisah. Perkecualian untuk penulisan keluar, kepada, kemari, dan daripada. Terakhir, interjeksi. Interjeksi adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Bentuk ini biasanya tidak dapat diberi afiks dan tidak memiliki dukungan sintaksis dalam bentuk lain. Interjeksi berarti pula kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Tujuannya untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, jijik. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang menggunakan maksud pokok. Interjeksi biasanya dipakai di awal kalimat pada penulisannya diikuti oleh tanda koma. Secara struktural, interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat lain. Interjeksi umumnya berupa bentuk dasar, meskipun ada juga yang berbentuk turunan. Interjeksi biasanya digunakan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Oleh karena itu, interjeksi biasanya bersifat non-formal. Dalam penulisan judul, interjeksi dapat digunakan untuk penulisan karya populer, fiksi, berita, dan artikel. Namun, diingat, tidak dapat digunakan untuk penulisan karya ilmiah yang bersifat formal. Penulisan interjeksi menggunakan huruf miring. Jika di awal frasa, tetap menggunakan huruf kapital di awal kata. Namun jika di tengah, menggunakan huruf kecil. Beberapa jenis interjeksi berdasarkan web Ruang Bahasa Indonesia Bapak Bataone nomor 22. Jadi ada macam-macam di sini. Jadi tiruan bunyi ya, yang saya tulis dengan menggunakan huruf miring berarti itu adalah tiruan bunyi. Jenisnya banyak sekali. Tuh. Nah, bagaimana teman-teman dengan ulasan saya mengenai judul? Ada contoh, ada pengertian, kemudian ada penerapan aplikasinya di dalam dunia penulisan. Nah, semoga dengan video kali ini saya dapat memberikan materi dengan jelas mengenai judul dan semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.